Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu kembali di Waton Wani Maju. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita bersama Mas Agus akan sedikit membahas ya tentang babat tanah Jawi ya. Kita akan sedikit berdiskusi ya dengan Mas Agus tentang tanah Jawa. Oke, Mas Agus. Ya, Mas Agus. Ini saya mau bertanya ini ya, untuk tradisi Jawa. Ini kan kita dalam kalender ya, kalender Jawa itu kan kita ada hitungane dan untuk menentukan, untuk memperhitungkan hari baik ataupun untuk misalkan untuk menanam padi atau untuk acara sesuatu atau semuanya itu ada kalender Jawanya. Tetapi di zaman sekarang ini banyak yang enggak memakai untuk perhitungan Jawa. Jadi malah banyak ada yang kata, wah itu tuh malah klenik atau gimana gitu loh Mas Agus. Karena orang zaman dahulu itu semuanya itu ditata, ada perhitungannya semua. Kalau menurut Mas Agus sendiri gimana itu Mas Agus? Jadi gini Om Heri, Ya. Penanggalan Jawa itu berdasarkan pada sangkan dumadining bawono atau asal muasal terjadinya alam semesta. Iya. Baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Sementara kalau untuk aksara Jawa itu terjadinya sangkan paraning dumadi atau asal muasal terjadinya hidup dan kehidupan atau source spirit always of life. Iya. Dalam bahasa Jawa yang benar, dalam budaya Jawa yang benar itu gini Om, itu pasti ada pandem. Pandemnya itu kan kasunyatan lan tinemu ing nalar. Itu kan bahasa Indonesianya mungkin kan yang ilmiah dan rasional. Iya, rasional. Contoh gini Om kan tahu aksara Hono Coroko. Ya. Nah, itu saya babar dari Hono Coroko. Hono Coroko. Ono utusan. Ya. Dalam artian gini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik makrokosmos maupun mikrokosmos itu semua utusan. Dalam artian manusia, hewan, tumbuhan, itu semua yang ada di alam semesta ini cuma utusan. Data sawala raisoh suwolo, datan bisa suwolo. Dalam artian gini, sebagai utusan Tuhan kita nggak bisa ibaratnya mengelak dari takdir Tuhan. Dalam artian manusia harus menjalankan takdirnya sebagai manusia. Begitu pula dengan binatang, tumbuhan itu harus menjalankan kodratnya masing-masing. Podo joyonya itu dalam artian gini, sama-sama kuat. Sama-sama. Dalam artian semua yang jadi utusan baik maupun ciptaannya Gusti Allah, istilahnya manusia, tumbuhan, hewan itu diberi bekal yang sama. Dalam artian gini, untuk melangsungkan kehidupan di alam semesta ini. Misalkan gini, burung bisa terbang. Dia bisa terbang nyari ibaratnya mana atau makanannya, bijiannya mana atau yang harus dimakan. Begitu pula dengan ikan. Ikan juga bisa hidup di air. Nah, sedangkan satu kunci, manusia itu diberi kelebihan dalam pikiran. Makanya manusia bisa sedikit merubah kodrat alam atau kodrat Tuhan. Nah, contohnya gini. Kodratnya malam itu kan gelap. Nah, itu dirubah, dikasih listrik, jadinya terang. Ya. Nah, manusia tidak bisa hidup di
air, tapi dengan alat selam manusia bisa hidup di dalam air. Bisa nyelam juga ya. Manusia tidak bisa terbang, tapi dengan ibaratnya pesawat, yang namanya pesawat sekarang ibaratnya manusia bisa terbang bahkan melebihi tingginya burung terbang. Moga botongo, urip iki batangan. Dalam artian hidup ini adalah teka-teki dan misteri. Maksudnya kita itu harus tahu kalau kita hidup itu kita harus jadi diri sendiri dan mengerti kodrat kita itu hidup untuk apa. Supaya itu terjadi hubungan yang intens antara sang hidup kita sendiri dan sang maha hidup. Itu dalam artian Tuhan yang Maha Esa. Filosofi dari Hanacaraka itu gini Hanacaraka itu ibaratnya kalau dipangku mati. Iya. Dalam artian semua huruf Hanacaraka itu kalau dikasih sandangan pangkon itu mati. Nah, jadi gini. Aksara Jo sama Wo. Kita hidup di masyarakat ini. Kita sebagai orang Jawa, kalau dipangku, ibaratnya dipangku itu diajeni luluh, atau diurangkan, kita itu luluh. Luluh dalam artian tidak bisa apa-apa. Tapi dari Jo sama Wo tadi yang nggak bisa mati, saya yakin, punya keyakinan gini bahwa Jawa itu, tradisi Jawa itu nggak bakalan bisa hilang sama sekali. Soalnya dari aksara Jo sama Wo itu yang dipangkunya tidak mati. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita ambil lagi dari aksara Ho, pertama itu kan Hanacaraka itu Ho, terakhir itu Ngo. Dalam artian gini, kita hidup di alam dunia ini, kita waktu kita masih muda, kita masih punya hawane gede. Dalam artian emosi kita masih tinggi. Tapi kalau udah udah mendekati ajal, kita itu terbuka mendekatkan diri kepada yang kuasa. Ibaratnya yang kuasa. Makanya itu filosofi daripada aksara Jawa coba dinalar sama Om Heru, apakah itu kasunyatan lan tinemu ing nalar atau cuma gugon Tuhan atau klenik, coba disikapi. Ya, kalau itu Mas Agus tentang awalnya ya, istilahnya tuh babat tanah Jawa. Itu tuh ceritanya sebenarnya gimana toh Mas Agus? Untuk babat tanah Pulo Jawa. Itu saya cuma ibaratnya itu bisa menerangkan ke Om Heri. Itu dasar saya dari kitab Pustaka Raja Purwa, itu karya Raden Ngabei Ranggawasita, sama babat tanah Pulo Jawa itu karya empu-empu sebelumnya dari Ki Carik Brojo sama Pangeran Kadilangu. Jadi beliau itu tidak menciptakan sendiri. Nah, Raden Mas Ngabei Ranggawasita itu pujangga Kasunanan Surakarta. Surakarta. Ya. Dia kan dia itu cucu Yasadipura II. Yasadipura II itu pujangga di sana. Pujangga juga mbahnya itu. Mbahnya juga pujangga. Jadi jadi turunnya sama ya. Gini. Beliau itu bernama Bagus Burham. Nah, dia itu 14 Maret 1802 sampai 24 Desember 1873 masanya dia hidup. 1873 ya. Ya, itu dia meninggal. Meninggalnya di situ. Nah, lepaso parane jembaro kubure bismillah. Jadi gini tersebutlah ibaratnya seorang raja. Seorang raja itu dia itu Raja Rum. Rum kalau sekarang mungkin Turki. Nah, namanya rajanya itu Galbah. Dia punya patih namanya Hairul Samsu. Punya pangeran namanya Pangeran Oto. Jadi singkat ceritanya itu gini.
si Maharaja tadi itu bermimpi. Dalam mimpinya itu gini, suruh ibaratnya nandur orang di tanah Pulau Jawa ini. Suara gaibnya itu kayak gitu, terus dia minta saran ke patihnya. Nah, terus ibaratnya habis itu kan suara-suara gaib, ya. Ibaratnya disepakati kalau itu perintah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dilaksanakan. Ya. Nah, makanya terus berangkatlah Patih Hairul Samsu ke tanah Pulau Jawa, ya. Dengan membawa 20.000 orang. 20.000 orang? Rum. 20.000 orang Rum itu singkat cerita sudah sampai ke tanah Pulau Jawa. Nah, setelah bermukim di tanah Pulau Jawa, Patih Hairul Samsu itu pulang ke Rum, melapor kalau kejadiannya itu udah ibaratnya udah selesai dilakukan tugasnya itu. Nah, setelah itu gini dari 20.000 orang yang ada di tanah Pulau Jawa ini, itu ada yang meninggal karena dimakan binatang buas, diganggu makhluk halus penghuni tanah Pulau Jawa ini, tinggal 20 orang. Berarti dulu masih itu ya, istilahnya itu masih alas ya. Nah, itu tinggal 20 orang, dan yang ke-20 orang itu kembali lagi ke Rum. 20 orangnya itu kembali ke Rum itu ya. Lapor ke Patih Hairul Samsu. Habis itu Patih dapat laporannya, Patih melapor ke Maharaja Galbah. Singkat cerita di sana kan diadakan pertemuan. Pertemuan lagi membahas itu yang ibaratnya tinggal 20 itu. 20.000 jadi 20 orang itu ya. Nah, terus ke situ Maharaja Galbah dikasih saran ke Patih Hairul Samsu. Patih Hairul Samsunya gini, mungkin tanah Pulau Jawa itu ibaratnya angker dan harus dipasangin tumbal. Dia usul gitu ya. Ada pendeta yang namanya di daerah Bani Israel itu, bagi dia itu seorang pendeta yang berilmu tinggi, disodorkan ke Maharaja Galbah. Coro kasare gini, ibaratnya terus diajuin. Nah, akhirnya Maharaja Galbah setuju kalau nyuruh Patih Hairul Samsu sama pendeta Usman Haji itu berangkat ke tanah Pulau Jawa untuk numbalin. Kembali lagi lagi ke tanah Jawa. Nah, terus itu cuma 2 orang atau sama pengikutnya? Nah, itu juga? kan sama pengikutnya ke tanah Pulau Jawa. Sesampainya di tanah Pulau Jawa, pendeta Usman Haji itu kan pendeta yang ilmunya tinggi. Dia dapat merasakan ternyata di tanah Pulau Jawa itu ada satu orang yang hidup dan lagi bertapa di Gunung Diang. Mungkin kalau sekarang Dieng mungkin tapi ya. Kan kita ngomong dari Serat Pustaka Raja, tadinya di situ kan dibilang burung Diang. Nah, istilahnya disamperin sama ibaratnya pendeta Usman Haji itu datang ke Gunung Dieng. Nggak taunya di sana itu yang bertapa itu cuma muridnya pendeta Usman Haji. Namanya Empu Sengkolo. Nah, akhirnya Pandita Usman Haji ngomong kalau dia dapat tugas dari Maharaja Galbah, suruh numbalin di sini karena angker. Akhirnya minta bantuan ke muridnya juga. Yang itu. Nah, akhirnya Empu Sengkolo sama Pandita Usman Haji itu menumbalin tanah Pulau Jawa itu di 5 tumbal. 4 di penjuru mata angin, 1 di tengah-tengah. Singkat cerita penjuru mata angin utara, selatan, barat, timur itu ditumbalin, terus yang satunya ditaruh di tengah-tengah. Setelah itu selesai, mereka pulang ke Rum. Kembali ke sana. Rum. Nah, singkat cerita setelah penumbalan itu selesai, itu kan tanah Pulau Jawa itu terjadi goro-goro. Kalau orang bilang, Pak Dalang bilang goro-goro. Dari gunung meletus, gempa bumi yang besar. Nah, itu mengakibatkan hawa panas di tanah Pulau Jawa ini. Nah, makhluk halus semuanya itu nggak kuat terus menyuburkan diri di Laut Selatan. Nah, pindah ke sana. Pindah ke Laut Selatan. Setelah itu kita sambung ke Patih Hairul Samsu yang sama ibaratnya Pandita Usman Haji sama Empu Sengkala itu kan menghadap ke Maharaja Galbah. Akhirnya ngadep kalau tugasnya udah selesai, terus dikasih
Empu Sengkala dikasih kepercayaan sama Maharaja Galbah itu untuk cara dene babat alas tanah Pulau Jawa untuk orang bermukim di tanah Pulau Jawa supaya bisa itu dia dikasih wewenang sama Maharaja Galbah. Bebas orangnya mau milih orang daerah mana, yang penting di sana bisa ditinggalin yang sesuai iklim tanah Pulau Jawa. Nah, terus gini. Terus si siapa namanya? Empu Sengkala itu mengumpulkan orang Keling, Jenggolo, sama Siam. Orang itu ya. Dikumpulkan ya. 20.000 orang dikumpulkan juga. 20.000 orang. Nah, berangkatlah ke tanah Pulau Jawa untuk bermukim di sana ya. Gitu ya. Nah, Jawa, ya. Itu terus ibaratnya setelah bisa bermukim, itu orang-orang berkembang kan, ya. Empu Sengkala itu pergi dari tanah Pulau Jawa. Setelah 17 tahun, Empu Sengkala itu datang lagi ke tanah Pulau Jawa meninjau perkembangannya seperti apa masyarakat itu? Tanah Pulau Jawa. Iya. Pada saat itulah Empu Sengkala ibaratnya mengenalkan baca tulis sama kalender. Nah, Empu Sengkala itu sama adiknya 3. Empu Baradang itu juga adiknya. Iya. Itu setelah 17 tahun ya Om. Nah, itu mereka mengumpulkan 10 orang yang pintar, dianggap pintar. Itu diajarin baca tulis sama kalender. Itu di situ. Singkat cerita itu kurang lebih 911 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya? Sebelum Masehi. Oh, jadi ceritanya beliau ini yang untuk yang awal mulanya sebelum Masehi itu. Ya, terus kita singkat dari perjalanan 50 Masehi. Itu Prabu Sri Mahapunggung III itu merubah ibaratnya kalender. Kalender yang di Jawa. Iya. Itu berdepatan dengan 21 Juni tahun 77 Masehi. Iya, hitungan Masehinya itu. Jadi dari tahun 21 Juni 77 Masehi tadi, Sri Mahapunggung itu ibaratnya menetapkan bahwa siji Bodrowono tahun Sri Harso Windu Kuntoro. Jadi mulai dari tanggal 21 Juni 77 itu kalender dimulai dari angka 1 tahun 1 Windu 1. Itu mulai dari itu dirubah kalender itu. Sedangkan kalau kita bicara kalender Caka Hindu, itu yang apa namanya, kalau Caka Hindu yang menciptakan itu Maharat Kanesaka dari suku Avicaka India Utara, itu dimulai 23 Maret 78. Dimulai 23 Maret 78. Walaupun sama-sama berpedoman pada solar atau matahari, tapi dimulainya tahun itu berbeda. 23 Maret 78 itu kalau sekarang diperingati satu tahun baru Nyepi itu loh. Oh, Nyepi yang sekarang nih ya. Itu kalau Jawa itu 21 Juni 77 Masehi. Kalau Hindu 23 Maret 78 Masehi. Ya, itu tak singkat kayak gitu. Jadi perhitungannya apa seperti itu ya, antara Jawa dan Hindu itu. Iya. Itu jadi berbeda Om. Istilahnya banyak orang, kalau orang bilang apa ya namanya, orang dibilang itu podo karo kalender Hindu, itu dasarnya nggak ada. Nggak ada ya. Karena satu suro pun berbeda. Iya. Suro sama nyepi. Nah, kita kan bisa dibilang kayak gitu. Tapi ada kalau dari kita istilahnya kemarin kan, kalau kita lihat dari Prasasti Suamba Budura yang ada di Borobudur itu Om, itu kan Empu Galian itu kan menyempurnakan aksara Jawa toh.
Dalam artian menyempurnakan tulisan dalam bau sastra Jawa. Tulisan gambaring swara atau wondo. Jadi kalau bahasanya Indonesia, tulisan dari gambar, suara dan penampilan. Kalau dari bahasa Jawa mungkin kan seperti itu. Tapi kalau kita kemarin kan kita ke Prasasti Canggal. Kalau kita ke Prasasti Canggal itu kan ada yang yang berbeda atau dari situ. Itu kan ada sengkalan kalau di Prasasti Canggal. Kan sengkalan juga termasuk istilahnya itu perhitungan Jawa. Iya. Nah, aku akan nerangkan sengkalan besok Itu kan ada bait yang berbunyi Suruti Indra Rasa. Itu kan bisa berangkat tahun 654 Masehi. Suruti Indra Rasa. Tapi kalau kita datang ke keraton, Umpan pernah datang ke keraton Jogja. Itu kan kalau di regol keraton itu kan ada ular. Ular itu ya. Terus saling membelit tapi membelakangi. Iya, betul. Ya kan? Itu kan ada terus sengkalan di bawahnya. Dwi Naga Rasa Tunggal. Jadi kan Dwi Rasa Naga Tunggal itu 1682 Jawa, 1756 Masehi. Jadi dalam artian sengkalan itu masih dipakai nyampe sekarang. Sampai sekarang ya. Nah, jadi kalau dibilang kok sengkalan itu ternyata dari prasasti, bukti prasasti Canggal, Swambawudura, sampai ibaratnya Keraton Jogja itu masih dipakai dan tidak dirubah. Dalam pemerintahan Mataram Islam, kalender itu juga pernah dirubah. Dalam artian Sultan yang ketiga Mataram Islam itu Sultan Agung Hanyokrokusuma, itu yang tahun pemerintahnya 1593 sampai 1645. Itu kan sempat ibaratnya gini pas di saat itu kan VOC udah datang ke Indonesia dan mulai merambah ke areal sini. Dalam artian gini, akhirnya Sultan Agung itu mencari cara gini, piye toh supaya kawula niki tidak gampang diadu domba. Kala itu kan kondang toh VOC itu kan ibaratnya politiknya dia itu kan divide et impera, mengadu domba. Nah, itu kan akhirnya si Sultan Agung itu terus mengulturasikan. Jadi dari Jawa, Islam, Hindu, itu kalender itu dikulturasikan. Nah, tapi kalau kalender Jawa itu kan matahari, kalau Islam itu kan bulan, akhirnya dipotong satu tidak dipakai. Jadi gini, 4 windu itu sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 tahun. Jadi kan tetap berselisih 1 hari, walaupun udah kayak gitu tetap berselisih 1 hari. Akhirnya keluar ini ada kan pernah dengar asopon, aboge. Nah, asopon itu gini maksudnya, asopon itu tahun alif 1 suro itu mulai selosopon, aboge tahun alif 1 suro mulai dari Rebu Wage. Jadi kan tetap berselisih 1 hari. Itu bertepatan gini 1 Muharram 1043 Hijriah sama dengan 29 besar 1554. Jawanya 8 Juli 1633. Jadi kan kalender itu udah dikulturasikan sama si Sultan Agung tadi. Dari kalender Jawa, kalender Islam, kalender Hindu, itu dari penanggalan matahari dibikin penanggalan bulan. Itu dihilangkan 1 masa penanggalan. Walaupun udah dihilangkan 1 masa penanggalan, tetap
berselisih 1 hari. Makanya ada kaum Asopon sama Abuge yang saya terangkan tadi. Nah, istilahnya gini kalau sekarang kok kita itu ibaratnya nggak make kalender yang sekarang, itu keliru. Karena kenapa? Itu kan sudah dikulturasikan sama Sultan Agung. Dan kita pakai nyampe sekarang ini ya. Nah, kan pernah dengar dalam kalender itu macam-macam lah, Weton. Warso, Pawukon, Mongso, Sengkolo, Dino Uas. Itu banyak sekali. Nah, misalkan kalau Mongso 9 itu pasti musimnya anjing kawin. Dan itu tidak terjadi selain mangsa 9. Makanya saya bilang ke Om Heri gini, kalender Jawa itu kalender yang unik. Makanya saya bilang kan komplit banget karena kenapa? Itu ya saya bilang kalender Jawa itu dari Sangkan Dumadining Bawono. Saya bilang dari terjadinya alam semesta. Makanya besok kita sambung lagi tapi itu. Dan kita lihat tuh orang-orang sesepuh kita itu dalam perhitungannya memang dari segi perhitungannya itu kelihatannya dengan alam untuk perhitungan tanam atau apa itu bisa ada ya. Makanya cuma kan gini yang sekarang ini kan banyak yang mungkin tidak menggunakan atau tidak mengetahui, yang jelas banyak yang belum mengetahui. Jadi ini teman-teman, mungkin kita nanti di lain waktu kita akan kupas kembali dengan masa kalender Jawa. Oke? Saya kira cukup sekian dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya kita lebih semangat lagi membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waton Wani Maju.